Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita langsungkan sedikit barakallahu fikum. Semoga risalah ini bisa memperkenalkan dan memberitahukan bahwa persoalan sekarang yang diperbincangkan terkadang barakallahu fikum dikebiri itu merupakan aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Tadi dua hal kita diajak untuk merenunginya bersama, yaitu ilmu tentang al-hajar, bahwa itu merupakan bagian dari agama. Yang kedua, wajibnya kita ijtima' alal haqqi wa bil haqqi lil haqqi. Mungkin kita akan bertanya, mungkinkah terjadi di dalam agama ketika menerapkan al-hajar lalu menghancurkan al-ijtima'? Kalau seseorang menerapkan al-hajar, maka sikap dan cara ini akan menghancurkan al-i'tilaf, persatuan dan kesatuan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jawabannya adalah tidak mungkin. Karena kedua hal ini merupakan syariat dari Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita menganggap al-hajar itu akan menghancurkan ukhuwah, maka berarti kita taqawwulun ala Allah Jalla wa ala bighairi ilm. Kita telah berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kalau kita menganggap al-hajar itu akan menghancurkan ukhuwah imaniyah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka barakallahu fikum, kita harus mengetahui, tadi sudah kita diberitahukan al-hajar bagian dari agama dan kita disuruh untuk menjaga ukhuwah. Bukan berarti bahwa al-hajar itu kemudian akan menghancurkan ukhuwah imaniyah sebagaimana disebutkan atau dianggap oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu al-hajar itu sendiri. Sebelum kita sampai apa sih tujuan diletakkan syariat hajar, apa hikmahnya, kita diajak oleh beliau untuk mengerti dua hal. Ada al-hajar yang itu hukumnya mamnu', dilarang di dalam agama. Ada al-hajar yaitu masyru', disyariatkan di dalam agama. Ketika kita melihat nas-nas, tidak menyapa, tidak mengajar, berpaling muka dari saudara atau saudari kita itu diharamkan dan tidak diperbolehkan, maka itu terkait dengan kepribadian dan terkait dengan urusan duniawi, tidak lebih dari itu. Maka Nabi Yunus alaihi salatu wassalam memberitahukan, apabila terjadi gesekan duniawi dalam hidup seseorang, lalu kemudian muncul kemarahan dan kedengkian, tidak boleh tidak saling menyapa melebihi 2 malam. Iya, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Ini terkait dengan persoalan rahimani wa rahimakumullah, persoalan nafsiyah, ada gesekan kepribadian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika membawakan nas-nas yang terkait dengan haramnya seseorang untuk kemudian menghajar saudaranya, ustudilla bihadhil ahadits ala
anna man a'rada an akhihi al-muslim wamtana'a min mukalamatihi wassalami alaihi athima bidzalik lianna nafyal hil yastalzimu at-tahrima wa murtakibul harami athimun. Kata beliau, maka berdalil dengan hadis-hadis ini, barang siapa yang berpaling dari saudaranya semuslim dan tidak kemudian mengajaknya berbicara, tidak mengucapkan salam atasnya, ini kaitannya dengan urusan kepribadian dan dunia, maka dia berdosa. Dia berdosa rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabiyuna alaihi salatu wassalam menafikan kehalalannya, ini menunjukkan keharaman. Melakukan sesuatu yang haram adalah berdosa, hafidhani wa hafidhakumullah. Seperti misalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tabaghadu, kalian jangan saling memurkai urusan duniawi dan kepribadian. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad menghasadi urusan dunia. Wala tadabaru, jangan kalian saling bokong membokongi urusan dunia, rahimani wa rahimakumullah. Selain itu semuanya, di sana ada al-hajrul masyru', hajar yang disyariatkan, rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengkaji dan mendalami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kemudian mendalami ucapan para sahabat Nabi dan melihat perbuatan salafus salih ridwanullah alim ajma'in, di sana dia akan menemukan ada satu macam hajar yang disyariatkan. Di sana terdapat maqasid, tujuan-tujuan yang amat sangat besar, kata beliau, rahimani wa rahimakumullah. Seperti diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, annal qismal awal minal am al-makhsus. Qismul awal, hajar yang dilarang itu ternyata itu bersifat umum, tetapi al-makhsus dikhususkan. Ada hal-hal yang karenanya dibolehkan di dalam syariat untuk tidak mengajak seseorang berbicara, untuk memperingatkannya, untuk tidak mengucapkan salam. Termasuk di antaranya adalah hajrul rajuli li zaujatihi. Seorang suami menghajar istrinya, berpisah dari istrinya, meninggalkan istrinya, memperingatkan istrinya. Hajrul walidi li waladih, seorang bapak menghajar putranya. Kemudian wahajru ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, dan orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Al-Imam Abu Dawud berkata di dalam sunnahnya, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menghajar sebagian istrinya 40 yauman, 40 hari. Kata Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Umar menghajar putranya lahu ila an mata, sampai kemudian Abdullah Ibnu Umar itu meninggal dunia. Ini perbuatan dari salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Allamah Ibnul Muflih berkata, yusannu, dan disyariatkan al-hajar, meninggalkan, tidak mengajak berbicara, tidak menyapa, tidak mengucapkan salam kepada orang yang jahara bil ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, baik dengan perbuatannya ataupun dengan ucapannya ataupun dengan i'tiqad, keyakinannya. Kemudian beliau meletakkan satu fasal, menulis fasl hajril kafir wal fasik wal mubtadi'id da'i ila bid'atin mudillah. Menghajar orang fasik, yaitu keluar dari ketaatan, mubtadi' yang menyeru kepada kebid'ahannya dan menyesatkan, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi semuanya ini barakallahu fikum menyebutkan bahwa al-hajar itu ada landasannya di dalam syariat Allah Jalla Subhanahu. Bahkan salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in melaksanakan dan mempraktikkan
menimpakan barakallahu fikum hal ini untuk tujuan-tujuan syariat. Inilah yang kita tutup pembahasan kita ini. Tujuan-tujuan syariat, mensyariatkannya adanya al-hajar. Sekali lagi barakallahu fikum, beliau akan mengajak kita untuk menyampaikan tujuan-tujuan syariat diletakkan syariat al-hajar. Sebelumnya beliau mengingatkan, yang bagi an tatanabbaha ila hadzal amrul azim, engkau harus benar-benar perhatian terhadap perkara yang besar ini. Banyak orang yang berbicara di dalam bab al-hajar, lalu dia lalai untuk menyebutkan tujuan-tujuan disyariatkannya al-hajar tersebut. Beliau menekankan bahwa al-hajar yang disyariatkan itu adalah ibadah minal ibadah. Maka ibadah itu wajib untuk dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang disucikan. Dan beliau menyebutkan pula, ibadah-ibadah yang diwajibkan dan yang disyariatkan itu memiliki hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan syar'i. Tidak ada satupun syariat yang disyariatkan di dalam agama ini lepas dari tujuan dan hikmah. Contohnya kata beliau, Allah mewajibkan zakat. Zakat diwajibkan untuk mensucikan harta, untuk mensucikan orang yang berzakat agar lepas dari sifat-sifat bakhil dan tamak. Juga di dalam hikmah zakat itu membantu kaum mukminin dari kalangan fuqara dan selainnya. Begitu juga kaitannya dengan salat, punya hikmah dan tujuan. Begitu juga terkait dengan persoalan haji rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan persoalan barakallahu fikum al-hajar, banyak tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah syariat padanya. Ada 5 yang beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullah. Ada 5 yang beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Ketika seseorang melakukan hajat, maka ini merupakan perwujudan dari ubudiyah kepada Allah Jalla Subhanahu. Wajib dilaksanakan dan dibangun di atas keikhlasan, dan wajib dilaksanakan dan dibangun di atas kesesuaian dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah ibadah. Allah Jalla wa ala yaqul, "Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar." Kata Allah Jalla wa ala, jangan kalian cenderung dan condong kepada orang-orang yang berbuat zalim sehingga kalian disentuh atau dibakar oleh api neraka. Dan juga firman Allah Jalla wa ala di dalam Al-Quran, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Kata beliau barakallahu fikum, Allah Jalla wa ala berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan atas kalian Alkitab. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, atau mendengar majlis yang padanya pelecehan dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, jangan sekali-kali engkau duduk bersama mereka. Kata Allah Jalla wa ala, ini syariat. Untuk kemudian kita tidak menyapa, duduk bersama orang-orang yang menentang agama Allah,
yang mencela syariat Allah Jalla wa Ala. Kata Al-Allama Al-Qurtubi rahimahullah fil Jami', idza tabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyana fatajannubu ahlil bid'ah wal ahwa'i aula. Kalau ada ketentuan syariatnya menjauhi ashabil ma'asi, para pelaku maksiat, maka menjauhi ahlul bid'ah wal ahwa'i aula, lebih pantas dan lebih patut. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Syekh syuyukhina al-allamah Muhammadul Amin As-Shinqiti kata beliau berkata, nahallahu azza wa jalla nabiyahu fi hadhihi al-ayatil karimah an ta'ati man aghfala Allahu qalbah an dhikrihi wattaba'a hawah wa kana amruhu furudha. Wa qad karrara fil Qur'ani nahya nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'i hadzal ghafil an dhikrillahi al-muttabi' li hawah. Fa ma'na ittiba'i li hawah ayya annahu yattabi'u ma tamilu ilayhi nafsuhu al-ammarah bis-su' wa tahwahu min asy-syarr kal kufri wal ma'asi. Beliau menyebutkan Allah Jalla wa Ala telah melarang nabinya di dalam ayat yang mulia ini untuk tidak mentaati orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah Jalla Subhanah dari mengingat Allah Jalla Subhanah. Jangan temani, jangan duduk bersama dia orang-orang yang lalai hatinya dari ingat kepada Allah Jalla Subhanah. Jangan duduk dan menemani orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kata Imam Muhammad Amin As-Shinqiti rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui, di saat seseorang melaksanakan dan mewujudkan al-hajar, amalan dan ilmu al-hajar, maka dia telah tahqiqul ibadati, mewujudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dalam hal ini kita tutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan tujuan syar'i dari syariat al-hajar. Fal hijratu syar'iyyatu hiya min al-a'mali allati amara Allah biha wa rasuluh. Fatta'atu la budda an takuna khalisatan lillah wa an takuna muwafiqatan li amrih fatakuna khalisatan sawaba. Faman hajara li hawa nafsihi aw hajara hajran ghayra ma'murin bih kana kharijan an hadha wa ma akthara ma taf'alu an-nufus ma tahwahu dhannatan annaha taf'alu ta'atan lillah fayanbaghi an yufarraq bainal hajr li haqqillah wa bainal hajr li haqqin nafs fal awwalu ma'murun bih wat tsani manhiyun anhu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-hijrah yang disyariatkan itu adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan ini sebuah ketaatan, maka ketaatan itu wajib dibangun di atas keikhlasan, wajib dibangun di atas kesesuaiannya dengan perintah Allah Jalla Subhanah. Barang siapa yang meninggalkan seseorang karena hawa nafsunya, atau meninggalkan seseorang tidak diperintahkan oleh Allah Jalla Subhanah, maka sungguh dia telah keluar dari syariat al-hajar. Dua hal yang diperhatikan: keikhlasan kita untuk membangun amalan ini dan kesesuaiannya dengan syariat. Kalau seseorang menghajar temannya karena hududun nafas, maka ini bukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tub ilallah, bertaubat anda kepada Allah Jalla Subhanah. Atau engkau menghajar sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat, maka engkau telah keluar dari ibadah yang besar ini, kata beliau. Lalu Syekhul Islam melangsungkan, betapa banyak jiwa kita ini berbuat, maksudnya mengambil bagiannya dalam persoalan hajat. Betapa banyak dan seringkali
nafsu kita ini berbuat dan mengambil bagiannya dalam persoalan hajar, lalu menganggap kalau itu merupakan sebuah ketaatan kepada Allah. Subhanallah, betapa beratnya untuk ikhlas. Dalam hal ini rahimani wa rahimakumullah, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib untuk dibedakan menghajar untuk kepentingan haqqullah azza wa jalla dan menghajar untuk kepentingan diri sendiri. Harus dibedakan, harus dibedakan. Barakallahu fikum. Menghajar seseorang karena kepentingan Allah jalla subhanahu, dan menghajar seseorang karena kepentingan individual kita. Adapun yang pertama, menghajar untuk hak Allah jalla subhanahu, ma'murun bihi, itu diperintahkan. Adapun yang kedua, menghajar untuk kepentingan pribadi, individu, orang tertentu, kelompok tertentu, manhiyun anhu, maka ini dilarang. Barakallahu fikum. Mungkin ada seseorang punya hubungan lalu kemudian retak dengan orang lain, dia benci atas hal itu, mengajak temannya, ayo benci itu, mengajak yang lain untuk benci kepada orang itu. Ini hajar yang mamnu, yang tidak diperbolehkan. Tapi betapa seringnya dibungkus hududun nafsi ini dengan kepentingan dakwah. Ini yang sangat berbahaya. Gesekan kepribadian dibungkus dengan bungkus agama, dakwah dan manhaj, seolah-olah yang ditampilkan di luar ini persoalan manhaj, padahal ada bagian hududun nafsi, keinginan pribadi padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya beratnya keikhlasan di dalam membangun ibadah, terlebih juga membangun yang satu ini. Maka kita harus mengoreksi untuk siapakah kita menghajar. Kalau kita menghajar li haqqillah jalla subhanahu, lakukan, kerjakan, perbuat. Ini prinsip agama dan prinsip manhaj. Ini adalah perintah wahyu, dan ini adalah pelaksanaan yang dicontohkan oleh salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau persoalannya adalah urusan kepribadian, mundur ke belakang, jangan maju, jangan melangkah, karena tiadalah melainkan akan menjatuhkan kepada perkara yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Nah, kalau persoalan agama ini dibangun, dilaksanakan, lalu kemudian muncul, ini akan melemahkan persaudaraan dan persatuan kita. Sungguh dia telah menuding dan mencela syariat yang mensyariatkan wajibnya untuk melepaskan dan menjauhkan diri dari kebid'ahan ahlul bid'ah, dari ahli kemaksiatan dan kemaksiatan itu. Hafizani wa hafizakum Allahu jami'an. Maka barakallahu fikum, berarti orang yang seperti itu telah menghancurkan ibadah besar ini. Tujuan yang kedua, tahqiqul wala'i wal bara', membuktikan dan mewujudkan wala dan bara' kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-wala, loyalitas. Al-bara', sikap barakallahu fikum, benci dan marah. Jangan salah, memang benar al-wala wal bara' bagian dari agama, tetapi harus dilakukan koreksian. Al-hubbu, cinta, al-wala, loyalitas, itu harus dibangun karena Allah jalla subhanahu. Kebencian kita juga harus dibangun karena Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang menerapkan al-hajar, berarti dia telah menerapkan al-wala wal bara. Al-wala wal bara, tinggal dikoreksi, benarkah penerapan ini? Kalau lillahi, kalau memang itu berkaitan dengan hak Allah, berarti engkau telah mewujudkan
prinsip besar di dalam agama, jangan dengar ucapan orang. Mungkin engkau dituduh orang mutasyaddid, keras, kaku, kasar, sabar. Allah akan perlihatkan di belakang. Siapa-siapa yang lemah dalam masalah ini, dia akan pelan-pelan terus dari satu lubang ke lubang yang lain digeret. Termasuk dari tanda-tanda kesesatan di saat orang itu dipuji oleh ahlul bid'ah. Di saat seseorang itu dipuji oleh ahlul bidah dan diberikan makanah, posisi dan tempat oleh orang yang menyimpang, rahimani wa rahimakumullah, dia akan kelihatan terus sampai kemudian berakhir pada bergabung bersama ahlul bidah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Prinsip di depan harus dijaga dan dipelihara. Al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran itu lebih kita cintai. Kalau dia adalah teman dekat kita yang salah dan keliru, kita nasihatkan. Kalau tidak mau menerima, barakallahu fikum, dengan penuh kelemah lembutan, mungkin dengan cara yang kedua, tidak menyapanya, tidak mengucapkan salam padanya, memperingatkannya. Semoga dengan ini dia kembali kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, bahwa mewujudkan al-hajar di dalam agama ini merupakan perwujudan terhadap akidah al-wala wal bara. Kalau ada orang yang merasa tidak senang dengan ilmu dan pengamalan ibadah ini, Anda akan melihat walaknya dan baroknya akan hancur total. Salah satu contoh apa yang terjadi di saat para ulama memperingatkan terhadap jum'iyah tertentu. Misal jum'iyah Ihya'ut Turaf diperingatkan oleh para ulama karena bahaya yang amat sangat besar dalam perjalanan membela al-haq. Diperingatkan, barakallahu fikum. Di sana ada orang yang mencoba menggambarkan peringatan ini dengan kata-kata mutasyaddid. Ini keras ini. Coba lihat kembali. Ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan. Akan terlihat dalam akidah wala dan baroknya. Di saat mereka mengirimkan ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng, mau tidak mau mereka harus menemani, harus duduk, harus mendengar, memasang kupingnya, memberikan posisi. Ini karena pelecehan tersebut, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, syiar ahlus sunnati wal jamaah, yaitu mengamalkan syariat Allah Jalla wa Ala ini dengan tujuan untuk kemudian barakallahu fikum mempenjaga umat, menjaga Islam ini, rahimani wa rahimakumullah. Lebih aneh lagi, orang yang berbicara tentang ahlul bidah keras terhadapnya, kok malah dijadikan bahan pembicaraan dan pelecehan serta penghinaan. Ajib, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada dalam perjalanan ulama salaf, rahimani wa rahimakumullah. Aina Ustaz? Siapa? Astagfirullah. Tadi kitab yang saya serahkan itu ada. Ustaz Isa ada di sini. Dibawa kitabnya. Barakallahu fikum, disebutkan di sana. Ulama salaf, rahimani wa rahimakumullah. Hamad bin Baslah adalah pujian-pujian paling keras terhadap ahlul bidah. Tetapi para ulama memuji tentang sikap ini. Thiqatun alimun syadid ala ahlil bidah. Keras terhadap ahlul bidah. Tidak kemudian sikap keras terhadap ahlul bidah itu kok malah dilecehkan di zaman sekarang ini. Kan aneh. Sementara ulama unas salaf ridwanullah alaihim ajma'in
sikap keras terhadap ahlul bidah itu dipuji oleh ulama-ulama setelahnya. Bahkan min simmatihi, ciri dan tandanya, sampai-sampai siapa yang menyelisihi Hammad bin Maslamah maka dia adalah mubtadi'. Sampai sedemikian rupa, barakallahu fikum. Sekarang orang yang keras tegas terhadap kebidahan dan ahlul bidah lalu dicela, dicaci maki dan dicerca. Subhanallah. Ini termasuk, barakallahu fikum, sikap, kata Syekh Rabi', penghancuran terhadap syariat Allah Jalla Subhanahu. Muncul orang-orang yang kemudian mengkebiri tentang sikap keras terhadap ahlul bidah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya kita harus memuji orang-orang yang keras. Semestinya yang harus kita pertanyakan, kenapa Anda lemah di hadapan ahlul bidah? Mereka yang semestinya harus dipertanyakan, yang pantas mendapatkan celaan, yang pantas untuk dipertanyakan manhajnya. Kok malah orang yang keras dan tegas terhadap ahlul bidah lalu kemudian, barakallahu fikum, dicela dan dijatuhkan. Terbalik dengan perjalanan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam melindungi agama ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini maksud syar'i, tujuan syariat diadakannya hafizani, adanya syariat al-hajar. Tanbih, satu peringatan penting. Ar-ra'fatu wal-linu aslun minas syari'ati idza istukhdima fi mahallihi, lakin qad yaqulu ba'duhum wa yadda'i ar-ra'fata wal-lina za'ama wa rattaba hadha az-za'am an abtala hadha al-asl wa hadha al-maqsad al-'azim 'an al-wala' wal-bara'. Kata beliau, saya perlu ingatkan, ar-ra'fatu wal-lin, kelemah lembutan itu merupakan asal di dalam syariat. Apabila asal ini, pondas ini diletakkan pada tempatnya. Ingat, kan terkadang orang, wah, sesungguhnya setelah mengingatkan ulama-ulama yang mungkin di zaman ini anggapan dia keras terhadap ahlul bidah, mutasyaddid, lalu menukilkan ayat-ayat terkait dengan kelemah lembutan. Salah Anda salah. Anda memahami ayat-ayat ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan, tidak di atas tuntunan atau pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Anda salah. Anda sekarang mengkebiri alim ulama yang berbicara tentang kebidahan, keras terhadap kebidahan. Kita tahu perjalanan hidupnya melindungi syariat Allah Jalla wa'ala, lalu Anda mengkebirinya dengan mendatangkan ayat-ayat ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan. Anda salah memahami ayat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Benar di dalam memahami ayat kelemah lembutan, yaitu apabila kelemah lembutan ini ditempatkan pada posisinya, diletakkan pada posisinya. Ya, kata beliau, ada orang mengaku ini harus sikap lembut, lemah lembut, ternyata berbuntut di belakangnya menghancurkan bendera al-wala wal-bara. Menyangka kalau dia adalah orang-orang lembut, orang-orang yang barakallahu fikum menerapkan ayat-ayat bil hikmah, lalu menghancurkan prinsip al-wala wal-bara. Beliau ingatkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an, waqad yakunu sadiqan fi da'wahu al-hubba fillah, lakin 'inda at-tahqiq la tajidu 'indahu bara'. Terkadang jujur dia mengaku cinta kepada Allah, ana cinta kepada Allah, tapi ketika mewujudkan kecintaan dia karena Allah, tidak ada barok padanya. Ini salah, keliru, barakallahu fikum.
Benar anda cinta karena Allah Jalla Subhanahu, tapi cinta karena Allah tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan al-bara karena Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, hakadha ahlul bid'ah wal ahwa'i menjatuhkan ilmu ini, menjatuhkan alim dan siapapun yang mengamalkannya. Dia menganggap kalau dia pejuang dakwah dan pejuang kelembutan. La, dia memperjuangkan kepentingan syaitan, kepentingan iblis laknatullah alaih, untuk memadamkan sikap al-wala wal bara. Hafizani wa hafizakumullah. Lalu beliau menyebutkan, wal ya'lam man kana kadzalik anna man fa'ala dzalika lam yuhaqqiq hadzal asl. Barang siapa yang mengaku cinta karena Allah tetapi tidak ada baraknya, barakallahu fikum, atau dia membacakan ayat-ayat terkait dengan ridwalin, kelemah lembutan, diletakkan bukan pada posisinya, maka anda belum mewujudkan prinsip yang besar al-wala wal bara rahimani wa rahimakumullah. Falaysa din wala'an mahdhan wala bara'an mahdhan fahuwa wala'un ma'a bara'in. Agama ini adalah bukan wala' saja. Agama ini bukan bara' saja, tetapi agama ini adalah loyalitas dan sikap benci rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau menukilkan ucapan Abu Nu'aim bahwa Yusuf bin Asbat berkata, saya telah mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza ahbabta ar-rajula fillah thumma ahdatha fil islami hadathan falam tubghidhu alayhi fa innaka lam tuhibbahu fillah. Kata beliau, apabila engkau mencintai seseorang karena Allah, kemudian terjadi pada orang ini sesuatu yang menyelisih agama, lalu engkau tidak marah padanya karena penyelisihan itu, maka sungguh engkau tidak mencintainya karena Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang kedua. Ketiga, dengan ditegakkan al-hajar ini, merealisasikan perintah Allah, al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wal amru bis sunnati wan nahyu 'anil bid'ati huwa amrun bi ma'rufin wa nahyun 'an munkarin wa huwa min afdhalil a'mali salihati fayajibu an yubtagha bihi wajhullah wa an yakuna mutabiqan lil amri. Perintah untuk kembali kepada syariat sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan memperingatkan dari kebid'ahan, itu merupakan perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan ini termasuk seafdal amal saleh. Maka wajib untuk kemudian dicari padanya wajah Allah Jalla Subhanahu, dan wajib untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad Yahya Az-Zuhli berkata, aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, az-zabbu 'anis sunnati afdalu minal jihad fi sabilillah. Qultu li Yahya, ar-rajulu yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahidu, hadha afdal minhu? Qala na'am bikathir. Intaha kalamuh. Kata beliau, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam lebih afdal dari berjihad di jalan Allah. Saya berkata kepada Yahya bin Ma'in, kata Muhammad ibnu Yahya Az-Zuhli, seseorang
yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maksudnya gambaran jihad. Seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang menjadikan sekujur tubuhnya ini lelah dan capek, dia berjihad. Lalu kemudian ini orang yang membela sunnah lebih afdal darinya. Kata Yahya bin Ma'in, na'am bikathir, dia lebih afdal yang sangat banyak. Kata Yahya bin Ma'in rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penduru barakallahu fikum, terkait dengan persoalan yang ketiga ini, berarti al-hajar wa tahdhir, memperingatkan dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah, merupakan amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, termasuk min afdalil jihad fi sabilillah, termasuk dari jihad besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin berkembang sekarang al-hajar wa tahdhir adalah haknya ulama ar-rasikhun, ulama yang kokoh dan kuat ilmunya. Subhanallah, subhanallah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dia tahu kalau ini mungkar, wajib dia melakukan pembelaan, melakukan pengingkaran. Di saat seorang syekh menyebutkan tentang prinsip ini dalam nasihatnya, lalu kemudian dibantah oleh Syekh Rabi' hafizahullah, yang sekarang dipegang oleh orang-orang yang menukilkan ayat-ayat ar-rifq wal lid, dalil-dalil kelemah lembutan yang tadi kita mengatakan salah di dalam memahami. Masa ayat-ayat ar-rifq wal lid, kelemah lembutan ini, untuk kita jadikan sebagai pemalu, penghancur dan pembantah terhadap ayat yang mengatakan hajar wa tahdhir. Ini kan salah. Berarti anda tidak faham ayat ar-rifq wal lin dan hadits Nabi yang berbicara tentang ar-rifq wal lin. Karena ayat ar-rifq wal lin dan hadis-hadisnya tidak akan bertentangan dengan ayat dan dalil yang menyuruh untuk al-hajar wa tahdhir rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menganggap barakallahu fikum ashabur rifq wal lid ini menulis sebuah nasihat bahwa hak tahdhir wal hajar itu adalah haknya ulama yang rasikh, yang kokoh di dalam ilmunya. Subhanallah, meletakkan dawabit, kaidah yang tidak pernah berlalu padanya salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Syekh Rabi' melontarkan pertanyaan kepada sang alim ini di Madinah barakallahu fikum, yang sekarang menjadi pujaan haula annas, yang memiliki kelembutan kata mereka di dalam dakwah, bersikap lembut, padahal dia telah menghancurkan wala wal bara, telah menghancurkan ibadah yang besar, telah memadamkan perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Menyodorkan pertanyaan, bagaimana pendapat anda kalau di sebuah negeri dan daerah tersebar padanya kesyirikan dan kebid'ahan, tersebar padanya kemaksiatan, sementara di negeri itu tidak ada alim rasikh menurut sifat yang anda sebutkan? Tidak ada. Yang ada adalah talabatul ilm yang mengajarkan kitab-kitab kecil, yang memperingatkan umat dari barakallahu fikum bahaya kesyirikan. Apa yang anda katakan terhadap kondisi negeri seperti itu? Kalau syarat tahdhir dan hajar adalah alim ulama rasikh kuat di dalam ilmu, pasti akan menjawab mereka, berarti lumpuh kaidah yang mereka bawakan rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi ayat yang terkait dengan ar-rifq wal lin Nabiyuna alaihi salatu wassalam di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala tidak akan bertentangan dengan perintah al-hajar wa tahdhir. Mereka
mengangkat ayat-ayat kelemah lembutan dan nas-nas ini untuk kemudian membantah orang yang memperingatkan umat dari kebidahan dan ahlul bidah, dan sikap barakallahu fikum al-wala wal bara yang benar rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita memahami mereka belum rahimani wa rahimakumullah memahami ayat itu sebagaimana pemahaman pendahulu kita yang soleh. Berarti dia memahaminya ala hawa, berdasarkan hawa nafsu mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tujuan yang keempat dari adanya syariat besar ini, an-nushu li'ammatil ummah, untuk mengingatkan umat, menasihati mereka. Bukankah Nabiyyun alaihi salatu wassalam yaqul ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir rahimani sebagai penutup, bahwa termasuk dari tujuannya adalah ruju'ul mahjur an khata'ihi, kembalinya yang diperingatkan dari khata'ihi, dari kesalahannya. Tujuan barakallahu fikum, ya, bertaubatnya orang yang salah dari kesalahannya. Lalu kalau sekiranya dengan kita memperingatkan orang ini, dengan kita al-hajar dia, menyebabkan dia semakin jauh, lalu kita salah di dalam menerapkan al-hajar, atau barakallahu fikum, apakah syaratnya kembali syarat dari hajar dan tahdir, kembalinya orang kepada kebenaran? Jawabannya bukan sebagai syarat. Bahkan alim yang kita sebutkan, yang mereka jadikan pegangan, termasuk min lawazimil ikhlas, kemestian al-hajar wa tahdir, kembalinya seseorang yang dihajar kepada al-haq, min lawazimil ikhlas. Allahu akbar. Dibantah oleh Syekh Rabi, ini bukan min lawazimil ikhlas, bukan kemestian keikhlasan itu, bukan keharusan dalam ikhlas itu. Kembalinya seseorang itu yang ditegur kepada dari kesalahannya, kembali bertaubat. Kalau enggak kembali berarti ada enggak ikhlas. Bukan itu lawazimul ikhlas. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, kembalinya orang yang diperingatkan kepada al-haq, walhamdulillah, dan tidak kembalinya bukan berarti kemudian al-hajar itu salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Seringkali seseorang mengangkat yang ketiga ini, yang terakhir ini, yang kelima, untuk memadamkan orangnya lari dari al-haq setelah anda tahdir. Loh, barakallahu fikum, maksud syara', tujuan syariat ini agar dia kembali kepada al-haq, adanya syariat ini. Tapi kalau dia tidak mau kembali dari kebenaran, berarti dia menghinakan dirinya sendiri. Bukan syariatnya kita hakimi, berarti itu salah. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Diletakkan sekali lagi syariat al-hajar ini agar orang yang salah itu kembali kepada al-haq. Tapi kalau ternyata dengan kita al-hajar ini, setelah melakukan ar-rid wal-lin, kemudian kita tempuh jalan yang kedua, al-hajar, tidak mengingatkan dia, semakin jauh, tidak kemudian kita menghakimi syariat al-hajar itu. Yang salah dirinya, kalau dia rujuk, walhamdulillah. Kalau tidak, fala yalummanna illa nafsahu. Tidaklah dia mencela atau kecuali dirinya sendiri. Dia yang salah, bukan praktek syariat al-hajar wa tahdir yang keliru dan salah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semoga apa yang saya sampaikan melalui karya Syekh Abdullah Al-Bukhari ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa al-hajar wa tahdir itu merupakan syariat Allah Jalla Subhanahu yang akan menegakkan al-wala wal bara,
yang akan barakallahu fikum mengibarkan panji amar ma'ruf nahi munkar, nushan lil muslimin, nasihat terhadap umat, dan juga di dalamnya agar yang diingatkan itu kembali kepada al-haq. Kalau dia kembali kepada al-haq, walhamdulillah, itulah yang dicari. Kalau ternyata dia tidak mau kembali, fala yalummanna illa nafsahu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.